Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsudin, dosen dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami dari program studi S1 Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi. Mata kuliah yang biasa saya ampu diantaranya pengantar ilmu administrasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada aspek pengajaran. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai deskripsi dan informasi umum pada mata kuliah manajemen konflik yang saat ini saya ampu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 6 S1 Ilmu Administrasi Publik. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab, dampak, dan strategi dalam mengatasi konflik sehubungan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, dan mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mencegah ataupun mengelola konflik yang terjadi dalam organisasi dan perusahaan. Berikut ini CPL atau capaian pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah manajemen konflik. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami manajemen konflik. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami teori konflik. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami ciri-ciri konflik dan faktor penyebabnya. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami perkembangan terjadinya konflik. Yang kelima, mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis konflik. Yang keenam, mahasiswa mampu mengetahui sumber konflik. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dampak konflik. Selanjutnya yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami aspek manajemen konflik. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami strategi dalam mengelola konflik. Dan yang ke-10, mahasiswa mampu memahami strategi mengatasi konflik. Yang ke-11, mahasiswa mampu menganalisa pendekatan dalam penanganan penyelesaian konflik. Yang ke-12, mahasiswa mampu memahami konflik antara lini dan staf. Kemudian yang ke-13, mahasiswa mampu memahami penanggulangan konflik antara lini dan staf. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengeksplorasi proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian suatu konflik. Dalam proses belajar mengajar, kami menggunakan metode delivery, interaction, dan juga assessment. Delivery kami yakinkan bahwa pembelajaran dengan berbagai metode yang diperkenankan di Setiami, yaitu metode hybrid, metode luring ataupun daring, dan juga menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meet. Interaction dalam pembelajaran ini, yaitu kami menggunakan ceramah ataupun diskusi dan juga memberikan kebebasan kepada para mahasiswa untuk menyatakan pendapat ataupun pertanyaannya. Adapun penilaian atau assessment, kami memberikan penilaian kepada mahasiswa, yaitu kita melihat dari sisi kehadirannya, yaitu 10%, kemudian perilakunya, ini 10% juga, tugas ataupun kuis 20%, kemudian untuk ujian tengah semester bobotnya 25%, dan yang terakhir ujian akhir semester itu kita berikan bobot 35%. Selain materi inti mata kuliah manajemen konflik, kami juga memberikan sisipan nilai-nilai adab sebagai kekhasan daripada pembelajaran yang ada di kampus Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami pada setiap sesinya. Sehingga selain mendapatkan ilmu mata kuliah dari yang diambil sesuai dengan mata kuliah tersebut, mahasiswa juga mendapatkan tambahan nilai-nilai adab sebagai perwujudan pencapaian daripada cita-cita atau visi misi Institut Setiami, yaitu menjadi berakhlak mulia, unggul, dan berdaya saing. Selanjutnya akan kami sampaikan video pembelajaran secara langsung, ya, baik itu di kelas ataupun secara online. Baik, terima kasih teman-teman sudah bergabung di Zoom pada pertemuan pada hari ini. Kita akan memulai perkuliahan manajemen konflik, ya. Tentunya teman-teman sebagai mahasiswa
administrasi publik, ya, program sarjana pada semester 6 ini diwajibkan untuk mengambil mata kuliah manajemen konflik. Untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kuliah kita pada hari ini. Kita mulai berdoa, dipersilakan. Selesai. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah bergabung ya untuk mengikuti perkuliahan pertama manajemen konflik ini pada hari ini. Nah, tentunya karena ini mungkin sudah mata kuliah yang kedua ya ketemu dengan teman-teman dari semester 1 sampai semester 6 ini. Jadi nama saya masih belum berubah, nama saya Malik Samsudin ya. Jadi teman-teman silahkan memanggil mau Pak Sam, mau Pak Samsudin juga dipersilahkan. Oke teman-teman sekalian ya, dalam mata kuliah manajemen konflik ini ada kontrak ataupun capaian pembelajaran yang harus saya sampaikan kepada teman-teman selama perkuliahan kurang lebih 14 minggu pada setiap sesinya pada 14 minggu ke depan. Nah, ini adalah RPS ya untuk mata kuliah manajemen publik ya, dari pertemuan pertama sampai ke-14 ya, apa saja capaian yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Dan di sini juga teman-teman bisa melihat buku apa saja yang bisa menjadi referensi pustaka untuk memperdalam daripada pemahaman teman-teman terkait dengan mata kuliah manajemen publik ini. Ya, jadi mau yang luar negeri boleh, mau yang terbitan misalnya dari Indonesia atau ini silahkan ya, silahkan aja sesuai dengan kemampuan dan kemauan teman-teman ya. Intinya semuanya bagus bukunya untuk memperdalam daripada pemahaman kita tentang materi manajemen konflik ini. Nah, kemudian teman-teman sekalian, nah ini ada model perkuliahan kita di semester ini ya di Institut Setiami masih menggunakan pola hibrid ya, kadang luring, kadang daring. Jadi nanti kita mengikuti sesuai dengan apa yang sudah ada di jadwal di SSO kita. Nanti bisa kita lihat apakah pertemuan kita dilakukan secara online ataupun secara luring yaitu di dalam kelas. Oke teman-teman sekalian ya, ini untuk CPL atau capaian pembelajaran pada setiap sesinya itu kita akan mulai pada hari ini, yaitu nanti mahasiswa ini atau teman-teman mampu memahami tentang manajemen konflik. Kemudian pertemuan berikutnya ini mampu memahami teori konflik. Yang ketiga ini mampu memahami ciri-ciri konflik dan juga faktor-faktor penyebabnya. Kemudian yang keempat mampu mengetahui terjadinya perkembangan daripada konflik. Kemudian yang kelima mampu mengetahui jenis-jenis konflik. Yang keenam mampu mengetahui sumber konflik. Yang ketujuh mampu memahami dampak daripada konflik. Kemudian nanti pertemuan ke-8-nya kita adakan ujian tengah semester. Nah, pertemuan ke-9 mampu memahami aspek manajemen konflik. Yang ke-10-nya mampu memahami strategi mengelola konflik. Nah, yang ke-11 mampu memahami mengetahui strategi ya, konflik. Yang ke-12 mampu menganalisa pendekatan dalam penanganan dan penyelesaian konflik. Yang ke-13 mampu memahami konflik lini dan staf. Yang ke-14 mampu memahami daripada penanggulangan konflik lini dan staf. Dan yang ke-15 mampu mengeksplorasi proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian konflik ataupun studi kasus. Dan yang terakhirnya nanti penilaiannya yaitu ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Nah, jadi ini kontrak perkuliahan kita teman-teman ya. Jadi selama perkuliahan ini kurang lebih inilah yang teman-teman akan pahami selama mengikuti mata kuliah manajemen konflik ini. Dan dalam proses perkuliahan ini ya kita masih sama penilaiannya, nanti partisipasi daripada teman-teman, keaktifan di dalam kelas ya, kemudian juga tentunya kehadiran juga undur daripada materinya, kemudian kuis ataupun tugasnya dikerjakan, dan juga nanti ada UTS dan UASnya. Tentunya semuanya harus diikuti oleh seluruh mahasiswa
sehingga bisa mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, kemudian teman-teman ya, di Institut Setiami ini kita juga memahami bahwa di kampus ini kita ada kekhasan tersendiri dibanding dengan kampus yang lain, yaitu mengenai penanaman nilai-nilai adab pada setiap sesi pertemuan perkuliahan. Nah, nilai-nilai adab ya teman-teman sekalian, yang inilah yang akan kita pelajari dalam 14 minggu pertemuan ya, kecuali UTS UAS kita tidak sampaikan ya. Ini adalah beberapa tambahan pembelajaran tentang nilai-nilai adab sebagai kekhasan pernah belajar di industri ini, ada tambahannya. Yang pertama adab daripada menuntut ilmu atau belajar, kemudian adab berbakti kepada orang tua, adab berbakti kepada guru atau dosen ya, adab kepada pergaulan, kemudian adab berpakaian, tentang amanah, khianat, sifat jujur dan juga bohong ya, kemudian problematika daripada remaja ya, kemudian rendah hati, rajin dan malas ya, kemudian sadar terhadap lingkungan, dan juga adab mencari jodoh, dan juga tentang wawasan Nusantara. Nah, nanti teman-teman ini berkesempatan ya untuk tanya mungkin dari segi materi, ataupun juga boleh juga tentang adab ini, sehingga harapannya adalah teman-teman ketika menguasai sebuah ilmu juga tahu bagaimana adab-adab sehingga bisa mengimplementasikan ilmu daripada setiap mata kuliah itu dibarengi dengan adab. Karena kita paham betul ya betapa banyak orang yang pintar, cerdas, tapi kalau adabnya nggak ada, nah ini juga tentu menjadi sebuah kekurangan, dan ini kita tidak mengharapkan alumni daripada Institut Setiami nanti ini hanya sekedar pintar saja, tetapi adabnya nggak ada. Maka dalam setiap mata kuliah atau setiap sesi kita tampilkan atau kita sisipkan daripada ilmu yang ada. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk ya pada materi perkuliahan. Kalau tentang adabnya, tentunya pertama yang tadi ada tentang menuntut ilmu. Kita yakin semua agama mengajarkan kita bagaimana mewajibkan setiap umatnya ini untuk menuntut ilmu, sehingga di sana kita dalam rangka adalah mencari keridhaan Tuhan Yang Maha Esa. Agama apapun pasti tidak akan membiarkan umatnya ini dalam kebodohan ataupun ketidaktahuan. Nah, sehingga kita niatnya ini adalah mencari keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang kedua membebaskan diri daripada kebodohan, kemudian yang ketiga memberi manfaat kepada orang lain, dan yang terakhir kita berupaya untuk menghidupkan ilmu yang kita dapatkan. Kalau orang sudah berhenti belajar, maka ilmu pun akan hilang. Ya. Nah, itu tidak ada lagi. Nah, dan itulah kehancuran dunia. Kenapa? Karena kita untuk mendapatkan sesuatu saja nih, baik di dunia itu perlu ilmu. Nah, apalagi nanti kita mungkin bekal kita di akhir, tentu juga kita harus berbekal ilmu juga. Ya. Jadi semangat kita dalam menuntut ilmu ini. Nah, pengertian konflik teman-teman, menurut Arjana, ini konflik adalah akibat atau situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian menurut Thompson, konflik adalah persepsi perbedaan kepentingan antara orang-orang. Kemudian kalau menurut David, ya, ini konflik adalah perselisihan antara dua orang atau lebih, atau individu, ataupun kelompok, ataupun organisasi dalam berupaya untuk mendapatkan pengakuan, pandangan, dan juga atas dirinya di atas orang lain. Sehingga kita sama-sama bisa simpulkan teman-teman ya, bahwa konflik adalah keadaan atau perilaku yang bertentangan atau situasi yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan pandang antara beberapa orang ataupun kelompok dalam suatu organisasi. Ya, jadi saya rasa ini mudah dipahami ya, konflik ini ya, apa pengertiannya ya. Dan konflik ini memang asalnya berasal dari bahasa Inggris ya, yang konflik. Jadi ini sudah sangat mudah untuk kita pahami, di mana ketika ada keinginan atau perbedaan antara seseorang ataupun antara individu ya,
kelompok, nah itulah terjadinya sebuah konflik. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan daripada konflik tersebut, teman-teman? Pertama itu masalah komunikasi, yang kedua masalah struktur, dan yang ketiga adalah masalah pribadi. Nah, komunikasi itu apa yang dimaksud? Ya, kadang-kadang dalam eh, kita mendapatkan atau memberikan informasi, ini kadang-kadang ya, kita ini tidak lengkap atau tidak utuh, ya, tidak menyeluruh lah, apa yang kita dapatkan ini atau yang kita terima ini kadang-kadang tidak lengkap dalam kita terima atau kita sampaikan. Baik menerima atau menyampaikan sama saja, kalau tidak lengkap ini akan menyebabkan menjadi itu daripada terjadinya konflik. Nah, yang kedua ini tidak dipahami atau tidak paham tentang apa yang menjadi permasalahan atau menjadi tujuan bersamanya itu apa. Ini tidak paham. Nah, kemudian juga sulit dimengerti. Nah, mungkin sudah dijelaskan, mungkin sudah ini, tapi ada tapi karena tidak paham, dan sulit dimengerti bagaimana pencapaiannya. Atau tidak konsisten. Nah, tidak konsisten juga sama, kita menyebabkan daripada nah, kemudian struktur, ya, ada perebutan kekuasaan dan kepentingan, persaingan untuk merebutkan sumber daya yang terbatas, dan juga saling ketergantungan antara. Kemudian masalah pribadi ini, masalah nilai-nilai, dan juga masalah cara pandang. Kalau kita melihat, ya, ada beberapa tipe-tipe atau situasi konflik. Ya, konflik ini ada konflik vertikal, horizontal, konflik garis dan staf, kemudian konflik peranan. Ya. Jadi nanti kita diskusikan saja tentang apa ini konflik vertikal, horizontal, garis dan staf serta peranan. Nah, sehingga di akhirnya, ya, kalau kita mencermati, ya, tentang pengertian daripada manajemen konflik ini, teman-teman sekalian, ya, kalau manajemen pengertiannya adalah memanage, mengatur dan sebagainya, ya, sehingga kalau digabungkan dengan pengertian konflik, maka adalah manajemen konflik ini adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk mencegah, ya, menghindari atau mengurangi atau mengelola konflik sehingga tujuan organisasi ini bisa tetap tercapai, ya. Nah, pandangan konflik ini juga ada tiga, teman-teman, ya. Ada bahwa konflik itu adalah sesuatu yang harus dihindari, kemudian konflik itu adalah sesuatu yang alami, dan konflik itu adalah sesuatu yang harus diciptakan. Sehingga manajemen konflik ini mencegah, menghindari, mengurangi atau mengelola konflik itu sehingga tujuan organisasi ini bisa tercapai. Nah, kemudian bagaimana cara mengelola konflik? Memahami daripada permasalahannya, kemudian mendiagnosa dan juga menyepakati nanti solusinya kira-kira apa yang akan kita ambil sehingga permasalahan atau konflik ini bisa terselesaikan. Nah, kemudian ada beberapa strategi, teman-teman, ya, yang bisa kita manfaatkan atau bisa kita gunakan ketika kita menghadapi sebuah konflik itu. Tentunya penggunaan strategi-strategi dalam mengatasi konflik ini tergantung kita, ya, tergantung pemahaman kita, ya, kira-kira ini bagusnya menggunakan yang mana ketika menghadapi sebuah konflik, baik itu antara individu, kelompok, organisasi, ataupun istilahnya dalam pekerjaan. Pertama yaitu dengan menghindar atau menghindari, ya. Jadi ini kalau misalnya hampir manfaat yang diperoleh ini tidak ada gitu dibandingkan dengan resiko atas konflik tersebut, ya. Jadi kita lebih baik menghindar, menghabiskan waktu dan energi saja, gitu ya, ketika kita melanjutkan daripada konflik ini. Ngapain, gitu ya? Kayak kita membuang-buang waktu dan tenaga saja, kayak kita nggak ada kerjaan saja, ya. Maka ketika hal ini kok seperti konflik ini tidak ada manfaatnya, ya lebih baik kita menghindar, gitu ya. Gitu. Ya mungkin contohnya banyak, gitu ya, contohnya
ketika untuk kita ya merasakan ya ini sebenarnya konflik ini penting nggak sih, kalau nggak penting ya ngapain kita ladenin, nggak usah diladenin, kita menghindar saja. Kemudian dengan berkompetisi atau bersaing, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita kompromi, ya. Atau yang keempat kita mengakomodasi ya, apa kemauan dia, ya. Itu kita akomodasi, nanti dalam mengambil keputusan kita ya lipatkan atau kita ya kita jadikan pertimbangan lah dalam nanti pengambilan keputusan atau berkolaborasi. Nah, jadi sama-sama ya dalam pencapaian tujuan ini pada akhir. Demikian pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi nanti teman-teman mungkin ketika ada pertanyaan yang mungkin belum disampaikan dalam Zoom ini, nanti kita masih ada WA group sehingga teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan di sana. Teman-teman, kita akhiri perkuliahan pada hari ini ya. Nanti ada aktif di grup juga ada, silahkan kalau misalnya mau teman-teman bertanya di sana ya. Kemudian pesan kita itu ada materi yang lebih lengkap lagi ada di SSO, silahkan teman-teman unduh. Dan tentunya saya berharap selama pertemuan kita dari awal hingga akhir nanti semuanya bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Mari kita akhiri pertemuan perkuliahan pada hari ini dengan sama-sama baca doa. Silakan. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mudah-mudahan semuanya dalam kabar yang baik. Hari kita akan melanjutkan lagi kita ke-13. Yang tinggal satu kali lagi, ya, kemudian kita nanti akan ujian akhir semester. Teman-teman seperti yang sudah kita dulu materinya nanti adalah tentang bagaimana mencegah konflik nanti di tempat kerja. Kenapa? Karena semester 6 ya, sudah semester 6, nanti semester 7, 8 dan Anda sudah selesai. Ada yang kemungkinan ada kuliah lagi, ada yang pengen bekerja dan sebagainya. Nah kita mungkin kita akan jadi beberapa kawan-kawan mungkin ada yang bekerja. Nah bagaimana kita bisa mengelola konflik di tempat kerja, ya? Sehingga mungkin tidak terjadi konflik di tempat kerja. Nah, ada beberapa hal ya untuk mencegah konflik di tempat kerja itu. Nah, pertama kita harus belajar mengendalikan emosi. Jadi, apakah emosi ini harus kita munculkan atau kita luapkan atau tidak, ya? Ataukah kita tahan atau kita diam atau kita apa? Kemudian yang kedua, kita belajar mengendalikan lidah, ya? Memilih kata-kata kita menyampaikan kepada teman kerja kita pilih dulu kata-kata apa yang kira-kira pas untuk kita sampaikan. Karena jangan sampai kita bahasanya jadi bahasa yang kasar. Ya kita yang menyesal juga. Karena itu akan mencerminkan kita. Ya, ketika kita menggunakan kata-kata yang kasar atau kotor tadi, berarti kita juga kurang menyesal. Bagaimana kita ini mengupayakan pengendalian diri, memilih kata tiga bekerja. Orang yang bisa menahan emosi, ya, karena ini sangat penting. Ya. Dalam organisasi itu ketika orang kok tidak bisa menahan emosinya, itu banyak yang kesalahan. Beberapa kawan saya ini cerdas, pintar-pintar, tapi tidak. Biasanya orang yang pintar itu sulit untuk menahan tadi tidak kata-katanya itu. Suatu contoh begini, ada teman saya itu memang dia itu dia di bagian keuangan. Nah, tapi ketika dia tidak sepakat dengan bagian yang lain, nah dia ini dalam mendebatnya ini terlalu memaksakan diri. Ya. Jadi tidak terima dengan dia ketua anggaran yang dia sudah siapkan. Jadi tidak luas lah istilahnya. Ya, padahal kan ada sebenarnya beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa setiap program kerja itu akan berubah sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi jangan disamakan ketika program kerja waktu disusun, kemudian kejadian
saat akan dilakukan itu belum tentu sama. Belum tentu sama keadaannya. Ketika hal ini dilakukan perubahan, dia tidak mau terima gitu bagian keuangan karena mungkin akan merubah dia dalam membuat laporan ataupun merubah anggaran ataupun untuk biayanya. Nah, sehingga dia memaksakan untuk kalau mau yang ikutin saya atau saya yang keluar. Ya akhirnya pimpinan ya terpaksa karena pimpinan itu dia pasti ikut. Nah, kalau bagian yang bekerja tadi kok ternyata dia seperti ini yang memang betul apa yang disampaikan, ya terpaksa ya akhirnya yang mundur bagian keuangan. Padahal secara IQ dia cerdas dalam keuangan itu kan dia memaksakan diri. Nah, dia benar-benar keluar dan diganti dengan nah, dari kesalahpahaman ya teman-teman ya. Jadi beberapa hal kita memaknainya itu bisa berbeda antara bagian A dan bagian B. Makanya penting untuk menyamakan persepsi. Ya, jadi ketika mungkin kita dalam diskusi atau misalnya dalam rapat atau koordinasi, nah ini penting bagi kita ya, untuk menyamakan persepsinya. Gitu. Jadi jangan sampai nanti timbul debat yang tadi tidak ada akhir. Nah kemudian hindari dalam mengkritik. Nah, kritikan itu bagus, tapi kritikan memang yang kritikan itu sifatnya memang benar-benar untuk membangun gitu ya, bukan untuk menjatuhkan. Nah, jadi kalau kritik untuk membangun itu kan ada tuh. Bahkan kita nulis di skrip juga ada. Ya, di akhir itu saya menunggu saran atau kritik yang sifatnya membangun supaya tulisan akhir ini lebih baik lagi. Nah sama, kita meniatkan adalah memberikan kritikan itu adalah supaya nanti lebih bagus dan lebih baik lagi. Bukan untuk niatnya untuk menjatuhkan, menyalahkan, memponis dan sebagainya. Nah kemudian berani mengakui kesalahan teman-teman. Ketika kita memang dalam posisi karena namanya di dalam rapat ataupun koordinasi itu kadang-kadang pendapat kita ini setelah diadu mungkin atau mungkin kita sampaikan kepada yang lain itu ada masukan. Seandainya benar-benar kok ternyata setelah kita renungkan dalam hati, oh iya ternyata yang lebih baik adalah itu. Ya kita nggak apa-apa menerima pendapat dari orang lain, kemudian kita minta maaf atas mungkin usulan kita yang kurang tepat tadi. Nah, jika selalu menuntut dan tidak mau mendengar kita nih harus menghindar. Ini kenapa? Karena kalau dalam dalam tempat kerja kita ini kadang-kadang ya tadi ada yang memaksakan, ya, ada yang memaksakan supaya mereka ini mau mengikuti, gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata kita tidak bisa, ya salah satunya paling mudah adalah menghindar. Kenapa? Karena kita masih butuh dia juga. Kalau kita di situ mungkin tidak kuat, tapi suatu saat dia mungkin bagian kita membutuhkan bagian dia. Ya. Nah, jadi mungkin kita hindari dulu ya, sehingga ketika daripada kita luapkan dengan emosi ataupun menggunakan kata kotor ataupun membuat kritikan, nah itu nanti penyesalannya di akhir. Kita pengennya adalah setelah koordinasi setelah apa nanti kita masih bisa sama dengan baik. Nah, mungkin kalau di sini tadi ya mungkin seperti tadi ya yang sampaikan tadi, nah itu kan ada yang pengen memaksakan, ada yang pengen selalu didengar, ada yang pengen selalu diikuti, ya tapi tidak seperti itu karena kita nanti masih dalam satu kelas juga. Kalau dalam bekerja kita masih dalam satu perusahaan juga. Ya. Mungkin hari ini kita ada yang cepat sedikit, tapi besok kita membutuhkan dia. Nah sehingga ketika kita tidak kuat sama dia sudah, salah satu caranya adalah menghindar. Nah, itu ya. Demikian deskripsi singkat pembelajaran mata kuliah manajemen konflik yang saya ampu. Mudah-mudahan mampu memberikan gambaran atas kinerja dari pengajaran yang telah saya sampaikan dalam perkuliahan khususnya pada mata kuliah manajemen konflik pada program studi S1 Administrasi Publik Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia dan tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025 dari Direktorat SDM Kemendikbud Ristek Dikti dan seluruh jajaran manajemen Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga bisa mengikuti seleksi sertifikasi dosen pada tahun 2025 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.